Sisa Tuti ya, yang belum ada. Ya, kita buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Arjun. Arjun Iya sudah Bu, siap? Ya, siap Bu. Ya, ya. Jadi hari ini insya Allah Indasari Dewi sebagai moderator ya. Pemateri Arjun Marendeng dan penanggap utama Muhammad Farid dan Sahdino. Baik untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan kepada Indah Sari Dewi untuk memandu diskusi kita ini. Silahkan Indah Sari. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Al- warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti Zoom pada siang hari ini. Selanjutnya uh, pemakalah hari ini yakni Arjun Marendeng yang berjudul apa judul makalahnya Arjun? Oh, mohon maaf. Uh, Istografi. Makalah Historiografi Islam abad 18 Masehi. Sejarawan Mesir masa Napoleon Bonaparte. Uh, Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan untuk pemakalah memaparkan materinya. Terima kasih. eh, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Untuk menyingkirkan waktu, langsung saja ke makalah saya dengan judul Historiografi Islam abad 18 Masehi, sejarawan Mesir masa Napoleon Bonaparte. Em, Sebelum kita masuk pada tip pembahasan, ada beberapa latar belakang bahwa historiografi Islam merupakan salah satu cabang penting dalam studi sejarah yang hanya berfungsi tidak hanya berfungsi merekam peristiwa masa lampau, tetapi juga merepresentasikan cara pandang, orientasi intelektual, serta dinamika sosial politik yang melatar belakangi proses penulisan sejarah tersebut. Dalam perkembangannya, historiografi Islam mengalami transportasi metodologis. Khususnya abad ke-18 hingga awal abad ke-19 Masehi, relatif terbatas dibandingkan kajian mengenai historiografi Islam klasik. Padahal periode ini merupakan fase penting yang memperlihatkan perubahan paradigma penulisan sejarah akibat interaksi dunia Islam dengan kekuatan kolonial Eropa.
Jadi pada masa ini, pada masa Napoleon Bonaparte itu mencatat tentang peristiwa dalam historiografi pertemuan antara eh, secara kelas dunia Islam dengan kekuatan kolonial Eropa. Adapun momen penting dalam perkembangan historiografi Islam abad 18 ditandai oleh ekspedisi militer yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte ke Mesir pada tahun 1798 1000 sampai 1801. Invasi tersebut bukan hanya merupakan operasi militer Prancis, tapi juga membawa misi ilmiah melalui kehadiran ratusan ilmuwan yang tergabung dalam Commission des Sciences des Arts. Kehadiran para ilmuwan ini memperkenalkan metode dokumentasi, observasi empiris, dan pengumpulan data yang kemudian mempengaruhi perkembangan intelektual Mesir. Dalam perspektif historiografi, peristiwa tersebut menjadi titik temu antara tradisi penulisan sejarah Islam dengan pendekatan historiografi modern yang berkembang di Eropa. Dalam penelitian Tahir, menegaskan bahwa ekspedisi Mesir menjadi salah satu titik awal transformasi intelektual yang kemudian berkontribusi terhadap gerakan pembaruan di Mesir pada abad ke-19. Di tengah perubahan tersebut, muncul seorang sejarawan Mesir yang memiliki posisi sangat penting, yaitu yang akan sangat banyak kita bahas sebentar, Abdul Rahman Al-Jabati dengan karyanya, dan pada masanya di tahun 1753 sampai 1825. Melalui karya monumentalnya dan berjudul Ajaib Al-Arfil Al-Tajarin wa Al-Ahbar Al-Jabarti, yang kemudian tidak sekedar mencatat kronologi invasi Prancis, melainkan juga memberikan kritik sosial, politik, dan keagamaan terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat Mesir. Berbeda dengan tradisi historiografi sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif, Al-Jabarti memperlihatkan kemampuan analisis dengan mengaitkan fakta sejarah, kondisi masyarakat, perilaku elit politik, serta dampak kolonialisme terhadap identitas Islam. Oleh karena itu, banyak sejarawan kontemporer menempatkan Al-Jabarti sebagai figur transisional antara historiografi Islam klasik dan historiografi modern. Lebih lanjut, historiografi Mesir pada masa Napoleon Bonaparte memperlihatkan bahwa sejarah tidak pernah ditulis dalam ruang yang netral. Narasi sejarah merupakan hasil interaksi antara pengalaman empiris, kepentingan politik, latar belakang sosial penulis, serta struktur pengetahuan yang berkembang pada zamannya. Oleh sebab itu, analisis terhadap historiografi Al-Jabarti menjadi penting untuk memahami bagaimana seorang ulama sekaligus sejarawan Muslim membangun narasi sejarah ketika menghadapi perubahan sosial yang sangat besar. Pendekatan historiografi semacam ini juga memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pembentukan identitas intelektual di tengah penetrasi kolonialisme Eropa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, historiografi Islam abad ke-18 Masehi, sejarawan Mesir Napoleon Bonaparte menjadi sangat penting untuk mengungkap
karakteristik penulisan sejarah Islam pada masa transisi, menjelaskan metode historiografi yang digunakan oleh Al-Jabati, serta menganalisis bagaimana invasi Prancis memengaruhi konstruksi sejarah Islam di Mesir. Oleh karena itu, saya selaku pemateri membuat rumusan masalah, kemudian menyesuaikan dengan latar belakang sebelumnya. Pertama ada tentang bagaimana perkembangan historiografi Islam di Mesir pada abad ke-18 Masehi, khususnya pada masa invasi Napoleon Bonaparte. Kemudian rumusan masalah kedua, bagaimana karakteristik pemikiran dan metode historiografi yang digunakan oleh Abdul Rahman Al-Jabati dalam merekam peristiwa invasi Prancis di Mesir. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh invasi Napoleon Bonaparte terhadap perkembangan historiografi Islam dalam transformasi intelektual di Mesir. Dari ketiga rumusan masalah tadi, untuk mengekspresikan waktu dapat disimpulkan bahwa sini adalah bahwa historiografi Islam di Mesir pada abad ke-18 Masehi mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan politik, sosial, dan intelektual yang terjadi menjelang dan selama invasi Napoleon Bonaparte. Mohon maaf sebelumnya, silakan juga teman-teman dibaca makalah saya. Nah, untuk mengefisienkan waktu, tidak bisa baca semua. Lanjut, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penulisan sejarah tidak lagi hanya berorientasi pada pencatatan kronologis peristiwa, tetapi mulai mengarah pada analisis yang lebih kritis terhadap dinamika masyarakat, pemerintahan, dan perubahan sosial. Kontak antara tradisi keilmuan Islam dengan metode ilmiah yang diperkenalkan oleh Prancis turut mendorong lainnya transformasi dalam pendekatan historiografi tanpa menghilangkan karakteristik dasar historiografi Islam yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, Abdul Ar-Rahman Al-Jabati tampil sebagai tokoh sentral yang berhasil menjembatani tradisi historiografi Islam klasik dengan historiografi modern melalui karya monumentalnya sempat juga saya sebutkan sebelumnya, yang tidak hanya mendokumentasikan peristiwa invasi Prancis secara sistematis, tapi juga menghadirkan analisis kritis mengenai kondisi politik, sosial, dan intelektual masyarakat Mesir. Metode historiografi yang menggabungkan kronologi, observasi langsung atau witness account, penggunaan berbagai sumber, serta refleksi moral menunjukkan adanya pembaruan metodologis yang memberikan kontribusi penting bagi perkembangan historiografi Islam. Dan demikian invasi Napoleon Bonaparte dapat dipahami sebagai salah satu momentum penting yang mempercepat transformasi historiografi Islam di Mesir. Peristiwa tersebut tidak hanya membawa dampak politik dan kolonial, tetapi juga mendorong lainnya kesadaran baru mengenai pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan, kritik sumber, dan metode penulisan sejarah yang lebih objektif serta analitis. Oleh karena itu, pemikiran historiografi yang dianut oleh Al-Jabati tetap memiliki relevansi dalam kajian sejarah Islam kontemporer karena menjadi bukti bahwa historiografi Islam mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas intelektual dan nilai-nilai
keselamatan. Eh, Sekian dari saya sebagai pemateri. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi eh, pemaparan materi dari Saudara Arjun Marendeng. Jadi selanjutnya kita buka sesi pertanyaan, yaitu pembahas utama ada Saudara Muhammad Farid Wajedi. Pembahas utama tadi itu Ibu Dokter. Ya. Pembahas kedua. Penanggap ya, bukan pembahas. Penanggap. Oh, penanggap pertama dari Muhammad Farid Wajedi, yang kedua Adino. Pak Syahdino Syahdana. Jadi silahkan untuk penanya pertama, Saudara Farid Wajedi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen dan Saudara Arjun yang telah mempresentasikan makalahnya terkait topik historiografi Islam abad ke-18 Masehi dengan fokus pada sejarawan legendaris Mesir masa pendudukan Napoleon Bonaparte, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Jabarti, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa krisis politik akibat ekspedisi militer Napoleon Bonaparte di Mesir itu memicu lahirnya corak baru dalam penulisan sejarah Islam. Tentu di sini memerlukan pendalaman bagaimana analisis Abdurrahman Al-Jabarti di dalam mahakaryanya Ajaib Al-Ashar fi Al-Tarajim wa Al-Akhbar. Bagaimana karya tersebut merespon secara historiografis benturan peradaban, ya, kalau bisa kita sebut begitu. Kemudian bagaimana pula ia menyeimbangkan posisinya sebagai sejarawan Muslim tradisional yang pada masa itu beliau juga adalah saksi mata atas modernitas Barat yang dibawa oleh Prancis. Ya, saya kira itu yang menjadi tanggapan saya sekaligus pertanyaan kepada pemakalah. Terima kasih, moderator. Terima kasih Pak. Jadi kita tampung saja dulu. Jadi penyangga kedua yaitu dari Pak Syahdino Syahdana. Disilahkan. Terima kasih banyak buat moderator. Ya, langsung saja. Saya tadi dengan sedikit ada yang di benak saya ini yang mau saya tanyakan. Apakah itu invasi Napoleon yang di tahun 1798 itu ialah sebagai bentuk bencana atau terhadap perkembangan Islam di Mesir? Kalau bisa pemateri ini dijelaskan pakai dua argumen atau argumen pro dan kontranya. Terima kasih. Bagaimana pemakalah, langsung dijawab? Iya, moderator bisa. Oh ya, silahkan. Pertanyaan dari saudara Pak Farid Wajedi. Oh, baik. Terima kasih atas kedua penanya kepada moderator. Pertama dari saudara Muhammad Farid Wajidi. Tadi
sedikit tentang krisis politik akibat ekspedisi militer Napoleon Bonaparte di Mesir, yang kemudian memicu lahirnya corak baru dalam sejarah Islam. Dan kemudian tanyakan tentang bagaimana Abdurrahman Al-Jabarti dalam karyanya secara historiografis merespon secara historiografis benturan peradaban class of civilization tersebut. Bagaimana pula ia menyeimbangkan posisinya sebagai sejarawan Muslim tradisional sekaligus saksi mata atau modernitas Barat yang dibawa oleh Prancis. Oke, baik, akan coba beri jawaban sesuai dengan referensi yang kemudian saya dapatkan dalam makalah. Pertama, tentang bagaimana Abdurrahman Al-Jabarti sebagai seorang penulis sejarah merespon secara historiografis benturan peradaban. Ya tentu dengan karyanya yang sebelumnya juga sempat disebutkan oleh saudara tadi. Dia merespon dengan cara menulis historiografi dalam bentuk yang lebih berkembang. Yang dimana dia memperlihatkan bentuk narasi dalam karyanya yang tidak lagi sejalan dengan abad atau era-era sebelumnya yang kemudian penulisan sejarah sebelumnya itu bersifat lebih deskriptif. Sementara karya beliau itu ada bentuk modern atau menggunakan metode penulisan langkah-langkah sejarah seperti yang kita pakai di abad 21 hari ini. Di antaranya ada bentuk interpretasi, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi ada bentuk kritik di dalamnya, mengkritik penguasa, baik dalam bentuk politik, ekonomi, dan keagamaan. Kemudian bagaimana pula yang menyeimbangkan posisinya sebagai sejarah Muslim dari sekaligus saksi mata atas modernitas Barat yang dibawa oleh Prancis. Kalau untuk itu Al-Jabarti dia tetap konsisten, saya rasa tetap konsisten dengan perannya yang sebagai penulis, di mana tetap memperlihatkan caranya mengkritik, dalam hal ini menulis karya-karyanya, yang dimana itu memberi respon terhadap masa Napoleon Bonaparte, yang misalnya seperti bentuk invasinya, kemudian bagaimana orang-orang Mesir menanggapi budaya baru yang kemudian bukan hanya sekedar datang memerangi, melainkan dalam bentuk tadi membawa bentuk ilmu pengetahuan, ilmuwan-ilmuwan yang datang dari sama tentara Napoleon Bonaparte. Mungkin itu saja untuk pertanyaan daripada sejarah Bonaparte yang bisa saya jawab. Kemudian saya lanjutkan menjawab pertanyaan dari sejarah saudara Dino Sahdana, di mana ada pertanyaan, apakah invasi Napoleon merupakan bentuk bencana atau berkah terhadap Mesir? Karena tadi saudara Sahdana bertanya mengenai pendapat saya, jadi kalau saya pikir kalau kita mengambil tolak ukur dari presentasi makalah saya hari ini, referensi yang saya dapatkan, ia bisa jadi bentuk bencana, juga merupakan berkah.
Kenapa kemudian bencana? Karena eh, salah satu contohnya akibat daripada eh, apa munculnya invasi daripada Napoleon Bonaparte dari Prancis itu, yang kemudian memperlihatkan dominasi Eropa, yang dimana pada masa itu Turki Utsmani sangat lemah, yang membuat kondisi Islam eh, semakin menurun dengan invasi tersebut. Karena bisa kita sebut sebagai bencana. Lalu kemudian kenapa saya menyebutnya sebagai berkah? Karena di samping itu, sekalipun ada bentuk dalam hal ini eh, menurunnya dominasi Islam di Timur Tengah maupun sekitarnya, tapi justru itu memberi dampak pada penulisan historiografi Islam itu sendiri. Contohnya dalam eh, karya Al-Tabari tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Uh, Selanjutnya kita kembalikan dulu ke penanya. Apakah ada sanggahan dari penanya atau seperti apa? Saudara Muhammad Farid Wajidi dan Syahdino Syahdana. Pak Farid. Ya, terima kasih Pak Arjun atas tanggapan baliknya. Jadi memang betul ya bahwa jauh sebelum Abdurrahman Al-Jabarti ini muncul sebagai figur sentral historiografi Islam pada akhir abad ke-18, memang penulisan historiografi sebelumnya itu, sebelum adanya Al-Jabarti, memang didominasi oleh gaya penulisan tradisional, gaya Utsmaniyah atau dinasti Mamluk yang cenderung bersifat memuja-muja elit penguasa. Jadi memang Al-Jabarti lah yang kemudian melakukan dekonstruksi penulisan historiografi yang berdasarkan pengamatan saksi mata dan pendekatan kritis. Saya kira itu saja tanggapan balik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Penanya kedua, Pak Syahdino. Ya, mungkin saya cukup dulu begitu. Ya, baik. Terima kasih untuk penanya pertama dan kedua. Selanjutnya dari teman-teman Saudara Abdul Muthalib dan Tuti Wahyuni, apakah ada pertanyaan untuk pemakalah? Disilahkan. Tuti, Ibu Tuti. Bisa saya tambahkan sedikit tadi jawabannya Saudara Abdul Oh iya, Pak. sebelum bertanya. Tadi mungkin saya sempat keluar tadi, nah jaringan tiba-tiba hilang. Yang menarik di sini adalah keduanya menarik, tapi di sini saya berfokus kepada pertanyaan dari Saudara Syahdana yang mengatakan ini invasi Napoleon Bonaparte itu apakah itu disebut sebagai bencana ataupun berkah terhadap masyarakat Mesir pada saat itu. Menurut sumber yang pernah saya baca, Pencerahan di sini bisa dibagi menjadi dua dampak. Yang pertama adalah dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya itu bisa dilihat dari jangka pendek dari
invasi Napoleon Bonaparte itu sendiri. Karena kenapa? Invasi atau memperluas wilayah dari wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte itu, eh, kenapa saya katakan dampak negatifnya itu lebih ke jangka pendek, karena di situ eh, pada saat invasi terjadi, tapi di sisi lain ada eh, yang namanya dampak positif atau jangka panjang dari invasi Napoleon itu. Apa itu? Di sini di makalah saya baca tadi kalau tidak salah, seakan-akan Napoleon itu mengatakan, eh, lihatlah, eh, bangsa Eropa itu jauh lebih maju daripada pemikiran-pemikiran dari bangsa Mesir itu sendiri. Itu adalah salah satu tamparan yang menyadarkan masyarakat Mesir bahwa mereka mereka itu harus. Eh, Gimana? kurang bagus jaringannya mungkin. Halo. Iya, Pak. Se- Oh, tidak jelas ya jaringannya, tidak jelas tadi suaranya. iya, terputus suara tak. Oh, jadi kesimpulannya, dampak negatifnya itu, eh, pada jangka pendeknya terjadi peperangan, banyak korban. Hmm, kurang bagus jaringannya, Saudara Abdul Muthalib. Nah, terus belok kiri. Ya, sebelah kiri, kepala kita. Ya, ini ada yang lewat, lewat, lewat. Yang satunya di belakang ya. Pak Farid. Tutimi dulu. Oh ya, selanjutnya Ibu Tuti Wahyuni. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Jadi materi tadi sempat menjelaskan bahwa menurut Abdurrahman Al-Jabarti ini, bagaimana suatu bangsa seharusnya menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan asing tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai budayanya. Jadi ini menjadi tanda tanya. Kemudian dalam konteksnya itu, eh, lalu bagaimanakah yang lebih berbahaya bagi suatu bangsa? Apakah tertinggal dalam ilmu pengetahuan atau lebih ke kehilangan identitas budayanya? Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, pertanyaan dari Saudara Tuti Wahyuni. Pak Arjun, kedengaran sih Pak? Iya, iya, jelas. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Tadi dari saudari Tuti Wahyuni jelaskan tentang bagaimana
proses Abdurrahman At-Tabari dalam mengakulturasikan dua corak penulisan para corak penulisan klasik dengan historiografi modern. Nah, kemudian menimbulkan pertanyaan tadi bahwa apakah suatu bangsa lebih berbahaya atau lebih harus kehilangan budayanya atau tertinggal ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu pengetahuan. Kalau sependek pengetahuan saya, kalau untuk harus menjawab persoalan itu, pertama-tama mungkin saya mengatakan bahwa keduanya itu sama-sama penting untuk satu bangsa. Namun kenapa saya anggap penting, karena yang pertama, satu budaya ketika kemudian didominasi oleh budaya baru dan kemudian kehilangan budayanya sendiri, itu seolah-olah misalnya taruhlah Indonesia kehilangan budaya yang kemudian didominasi oleh budaya Eropa misalnya, itu tidak lagi menjadi Indonesia itu sendiri. Dunia kemudian melihatnya sebagai bentuk kelompok baru yang bukan Indonesia, bukan Eropa pula. Nah, itu salah satu bentuk kecil pentingnya budaya. Lalu kemudian ilmu dan pengetahuan. Khususnya di Indonesia, kalau kita perdebatkan tentang betapa pentingnya ilmu dan pengetahuan itu, lalu kemudian kita mengacu pada historiografi Islam, itu juga sangat penting dengan budaya itu sendiri. Kenapa? Karena tanpa ilmu dan pengetahuan itu, budaya tidak dapat diaplikasikan secara turun-temurun tanpa ilmu pengetahuan yang memadai. Kadang dalam suatu budaya terjadi semacam kegelisahan atau perubahan dalam suatu budaya karena persoalan ketidaktahuan atau kurang mampu memahami hal-hal inti daripada budaya itu sendiri. Nah, lanjut kemudian pada pertanyaan, apakah lebih harus kita kehilangan budaya atau ilmu pengetahuan itu sendiri? Kalau untuk saya rasa ketika budaya itu hilang, berarti satu ilmu pengetahuan sudah hilang. Ilmu dan pengetahuan sudah hilang. Jadi yang paling pas, yang paling netral menurut saya itu di mana kalau kita kaitkan dengan historiografi Islam, seperti misalnya karya Al-Jabarti tadi, itu tentu perlu ada bentuk akulturasi. Baratnya tadi pertikaian antara Mesir dengan kedatangan invasi daripada William Bonaparte dari Prancis. Itu ibaratnya sebuah budaya yang berdiri dan kemudian kedatangan ilmu dan pengetahuan. Nah, bagaimana Al-Jabarti menanggapi akan hal itu? Kita kemudian menuangkan dalam beberapa karyanya seperti yang kita kita diskusikan tadi, bahwa ada bentuk akulturasi di dalamnya.
sehingga tidak menghilangkan identitas budaya daripada Mesir itu sendiri atau corak Islam, namun juga tetap mengadaptasi historiografi modern yang kemudian itu melahirkan langkah-langkah atau metode penulisan sejarah yang lebih baru daripada sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator dan penanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arjun. Selanjutnya kita Ibu Tuti, apakah ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman? Baik. Terima kasih kepada saudara pemateri yang telah memberikan jawabannya. Mungkin kali ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Tuti Wahyuni. Selanjutnya Saudara Abdul Muthalib, karena jaringannya kurang bagus, ada soal yang dikirim di obrolan. Menurut pemateri, apa saja kekurangan dari karya Abdurrahman Al-Jabarti yang bisa berdampak fatal bagi historiografi itu sendiri? Pertanyaan dari Saudara Abdul Muthalib. Pemateri, langsung dijawab. Iya, bisa. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut pemateri apa saja kekurangan dari karya Abdurrahman Al-Jabarti yang bisa berdampak fatal bagi historiografi itu sendiri. Kalau kita memakai tolak ukur historiografi era modern, tentu ada beberapa kekurangan di dalam karya tersebut. Misalnya ada beberapa bias, di mana dalam karyanya itu sedikit ada bentuk-bentuk yang anti Eropa atau anti Barat. Karena kemungkinan juga itu dipicu oleh pengaruh daripada dominasi kehadiran invasi Napoleon Bonaparte itu. Mungkin ada pengaruh terhadap karyanya juga. Kemudian yang kedua, kurangnya data seperti penulis-penulis sebelumnya yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa di era sebelumnya itu kebanyakan ilmuwan sangat bergantung pada penguasa, aturan-aturan wilayah, sehingga sangat atau minim sebagian data yang seharusnya itu ada pada masa tersebut, namun tidak bisa diaplikasikan dalam karyanya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sudah, Pak Arjun? Ya, sudah menjawab. Ya. Jadi pertanyaan terakhir dari Saudara Abdul Muthalib, bagaimana Pak Abdul Muthalib? Saya rasa sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Arjun. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih. Jadi secara teman-teman semuanya sudah
bertanya. Jadi saya serahkan ke Ibu Dokter Dewi Anggraini. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu menunjukkan kita bisa memahami bagaimana historiografi karya dari Al-Jabarti ini memperlihatkan ada satu transformasi dari historiografi kritis ke historiografi modern, ya. Dari mana kita lihat kemudian bagaimana juga pengaruh invasi itu memberi perubahan-perubahan juga pada masyarakat Mesir. Kalau kita lihat bahwa invasi Napoleon Bonaparte ini yang sudah diceritakan tadi bahwa ya, Napoleon itu membawa militer, ya, militer dengan para ilmuwan, dan kita lihat posisi Mesir pada saat itu berada pada pemerintahan akhir dari Mamluk, ya, Mamluk dengan Utsmaniyah. Kemudian kalau kita lihat bagaimana karya ini ditulis oleh Al-Jabarti, secara metode ini sudah bisa menggabungkan antara metode klasik, historiografi klasik dengan metode historiografi modern. Tadi kurang diungkap tentang historiografi modern yang digunakan oleh Al-Jabarti. Ini melihat bahwa dia menjelaskan berdasarkan pengalamannya sendiri, ya, pengalamannya sendiri di mana Al-Jabarti berada pada zaman itu, pada saat invasi. Kemudian dia menulis, dia tetap menulis secara kronologis, tapi juga menyentuh sosial, politik, ekonomi, dan sumber-sumber yang digunakannya itu juga tetap dari klasik maupun sumber-sumber dari pengalamannya sendiri dan dari surat-surat pribadi dan beberapa sumber lain yang termasuk sumber yang berada dalam kategori historiografi modern. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana dampaknya ini, ya, bagaimana dampak dari karya Al-Jabarti yang memberi terhadap historiografi, penulisan historiografi. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa untuk melihat apakah Al-Jabarti ini bersifat netral atau tidak, perlu kita lihat bagaimana dia menuliskan, misalnya walaupun dia tetap bersifat dikatakan dia netral, ataukah dia usaha untuk objektif, tapi masih perlu juga posisi Al-Jabarti pada saat pertemuan dua peradaban ini, bisa dikatakan tadi Arjun itu mengatakan itu akulturasi, tapi ada disebut dengan benturan peradaban karena ada timur dan barat. Perlu dilihat pada saat ilmu pengetahuan itu, bagaimana ilmu pengetahuan barat ini bersentuhan dengan adanya Al-Azhar di Mesir, ya. Jadi mekanisme pertemuan itu. Nah, bagaimana posisi Al-Jabarti di sini? Ternyata dalam posisi dia juga adalah bagian dari Al-Azhar, sehingga perlu dilihat bahwa bagaimana dia kecenderungannya terhadap ilmu pengetahuan itu
eh, itu bisa juga kita lihat bagaimana dia menulis dalam karyanya ya. Yang sayang sekali kita belum membaca secara baik, cuma melalui AI kalau bisa. Kalau ini ya karya ini kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Kemudian tapi untuk melihat lebih jauh bagaimana Al-Jabarti dalam karya historiografinya ini, kita lihat posisi Al-Jabarti ya dalam ilmu pengetahuan. Dalam Al-Jabarti dalam karyanya ini dia mencoba netral karena untuk menulis para penguasa ya, dia tetap bagaimana menulis Napoleon penguasa, kemudian Mamluk maupun Utsmania, ini tetap ditulis bagaimana adanya menurut ya menurut apa adanya, menurut Al-Jabarti ya, dia berusaha untuk bersifat netral. Cuma kalau kita lihat bahwa pertanyaan Al-Jabarti mengenai pertanyaannya siapa tadi nih? Muttalib ya. Bagaimana dampaknya terhadap historiografi itu. Kira-kira kalau Arjun kira-kira apa ini dampaknya? Dampak yang dia lihat tadi. Saya Bu, Iya. kalau tadi saya bilang dampaknya di ini Bu. Yang mana tadi itu Bu? Dampak karya Al-Jabarti ini terhadap historiografi. Oh ya, dampaknya tadi ada penjelasan juga di sertanya Saudari Tuti Wahyuni bahwa di situ ada bentuk pengembangan metode penulisan yang tadinya terlalu klasik, yang kemudian pada era Al-Jabarti itu menggunakan interpretasi kritik atau sebagian langkah-langkah penyelesaian sejarah. Ini menurut Arjun ini bencana atau bagaimana ini? Suatu kemajuan historiografi. Tadi ada pertanyaannya dari siapa ini Sahdino. Apakah ini merupakan bencana atau suatu berkah? Kalau tolak ukurnya dalam penulisan historiografi Islam itu menjadi berkah Ibu karena ada bentuk pengembangan. Kalau kita sebut bencana, mungkin itu lebih ke arah Islam pada saat itu dalam bentuk dilematis Iya. terhadap invasi daripada Napoleon Bonaparte. Iya. Kini itu. Iya. Jadi kalau kita lihat mendengarkan keterangan dari Arjun ini bahwa karya dari Al-Jabarti ini memberikan suatu gambaran kepada kita, kepada rakyat Mesir bahwa dia mencoba untuk melihat atau menggambarkan perubahan yang terjadi di Mesir ya, Mesir dengan adanya invasi, yaitu invasi membawa suatu kesadaran nasionalisme bagi rakyat Mesir dengan penderitaan yang dirasakan akibat dari invasi tersebut. Kemudian, tapi kedua, dengan dibawanya ilmuwan dengan pada ekspedisi invasi tersebut, ini memberi jalur pengetahuan dari Barat yang dianggap pada saat itu bahwa datangnya Napoleon Bonaparte ini memberikan kelihatan lebih unggul pengetahuan mereka, baik dari segi pengetahuan maupun teknologinya, sehingga ini ada arus alih pengetahuan ya.
di mana ilmu pengetahuan ini melalui mekanisme dialog antara masyarakat Mesir melalui Universitas Al-Azhar dan ilmuwan-ilmuwan yang ada di situ. Dan kita tahu juga bahwa sebenarnya bukan cuma Mesir yang mendapatkan pengetahuan dengan ada invasi ini, tapi sebenarnya Napoleon Bonaparte ekspedisi dengan ilmuwan-ilmuwannya itu mendapat pengetahuan yang mereka bisa bawa pulang, ya, karena ada satu yang mereka bisa bawa pulang itu adalah mereka bisa belajar tentang epigrafi dari Mesir, yaitu gambaran-gambaran ataukah dari artefak-artefak, yaitu inskripsi yang tertera dalam piramida. Orang-orang Prancis itu ilmuannya itu mampu, dia bisa mengetahui bahasa epigrafi itu yang tertera dalam artefak-artefak di Mesir. Itulah yang dibawa pulang ya. Jadi mereka belajar di situ di Mesir. Jadi bukan cuma eh, orang Mesir yang menimba pengetahuan dari Napoleon, tapi Napoleon juga dengan ekspedisinya dengan ilmuwan-ilmuwan itu juga membawa pengetahuan. Mereka mendapatkan pengetahuan dari Mesir, ya, sehingga mereka bisa belajar bagaimana membaca apa yang tertera dalam artefak-artefak yang ada dalam piramida Mesir yang selama ini mereka tidak tahu. Itu terutama dia juga dengan karya dari Al-Jabarti ini memberi kesadaran bagi bangsa Mesir bahwa ada suatu identitas, ya, dengan bagaimana Al-Jabarti memperlihatkan suatu perubahan ketika sebelum datangnya invasi dengan masyarakat sebelum invasi dan setelah invasi, bagaimana kondisi masyarakatnya dan bagaimana penderitaannya sekaligus bagaimana alih pengetahuan itu memberi kesadaran bagi bangsa Mesir tentang bagaimana bisa mempertahankan identitasnya sebagai bangsa Mesir dengan adanya suatu perbandingan dan kesadaran, ya, atas kelemahan dari bangsa Mesir pada saat itu. Kekurangan-kekurangan itu diisi dengan pengetahuan, tetapi tidak mesti kita kehilangan identitas. Itu ya. Kemudian jadi satu sisi dari segi historiografi kita tahu bahwa siapa yang menulis karya tersebut dan bagaimana posisinya pada saat dia menulis dan bagaimana dia menulis berusaha bersifat objektif dengan menyajikan berbagai sumber-sumber. Inilah yang perlu dilihat dalam kajian historiografi dan bagaimana dia menulis, apa yang dia abaikan dan apa yang dia tonjolkan, ya, untuk mengukur keobjektifan penulisannya itu. Jadi perlu juga mungkin kita lebih teliti lagi apakah untuk melihat Al-Jabarti ini dia mengabaikan apa dan kemudian menonjolkan apa dalam tulisannya ini. Karena kalau dilihat dari informasi yang ada dan makalahnya Arjun, dia berusaha untuk bersifat objektif ya, karena semua tidak cuma satu penguasa yang dia tulis, tapi dia berusaha menulis dari penguasa Mamluk, penguasa Utsmani, dia juga menulis tentang bagaimana kolonial, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ada disebut dengan historiografi pasca kolonial, ya. Pasca kolonial mungkin juga ini bisa kita kategorikan seperti itu ketika kita berfokus pada bagaimana keadaan bangsa Mesir saat invasi, ya. Eh, Saya kira itu dari Ibu.
Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin masih ada yang perlu diskusikan, silahkan dipertanyakan. Halo moderator. Baik, terima kasih Ibu atas tambahan dan pencerahannya. Selanjutnya dari teman-teman, siapa tahu ada tambahan atau pertanyaan lagi, disilahkan. Sudah tidak ada pemateri? Ya, Mungkin sudah tidak ada Ibu Dokter. Termute ki mikrofon tak Ibu? oke. Kalau sudah tidak ada ya kita tutup saja. Oh ya, baik. Jadi untuk perkuliahan hari ini, terima kasih untuk Ibu Dokter Anggra ini atas waktu dan pencerahannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kami semua. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya juga dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita menutup perkuliahan hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid. Ya, saya live ya. Ya, terima kasih Bu. Oh. Sama.